Bocah tewas tenggelam di Sungai Musi, keluarga histeris. Hakim aksi solidaritas tuntut kesejahteraan. Sriwijaya FC tumbangkan Persikabo 5-1. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam iNews Sumsel. 3 saja informasi tadi mengawali jumpa kita pada malam hari ini. Beragam informasi lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Ari Kristianto. Inilah iNews Sumsel selengkapnya. Seorang bocah siswa SD berusia 10 tahun hanyut tenggelam di Sungai Musi, Palembang saat asik berenang dengan teman-temannya. Korban ditemukan petugas tim gabungan Basarnas. Keluarga korban menangis histeris meratapi kematian korban. Beginilah suasana saat pencarian Arziki, bocah SD berusia 10 tahun warga Kelurahan Karanganyar, Kandus, Palembang. Sebelum jasadnya ditemukan petugas tim SAR gabungan Basarnas dan AL dibantu oleh penyelam tradisional, korban Arziki hanyut tenggelam terseret arus ketika mandi bersama teman-temannya di perairan Sungai Musi, Palembang pada pukul 13.10 waktu Indonesia Barat. Tim SAR dan tim gabungan melakukan pencarian dengan cara menyusuri permukaan sungai, menggunakan perahu karet dan perahu masyarakat, serta menurunkan penyelam profesional. Setelah melakukan pencarian yang memakan waktu selama 6 jam, akhirnya korban ditemukan tim SAR gabungan dalam keadaan telah meninggal dunia. Keluarga korban tak kuasa melihat jasad sang anak menangis histeris saat dibawa ke rumah duka. Pencarian satu orang anak atas nama Arziki umur 10 tahun. Pada hari ini korban atas nama Arziki 10 tahun telah ditemukan dengan kondisi delta atau meninggal dunia dengan posisi mengapung, jarak dari LKK kurang lebih 10 meter. Selanjutnya korban dievakuasi ke rumah duka dan diserahkan kepada pihak keluarga. Warga terutama anak-anak dihimbau menghindari bermain di Sungai Musi mengingat saat ini musim hujan sehingga arus Sungai Musi sangat deras. Dari Palembang, Guntur Riansah, iNews melaporkan. Diduga akibat sampah yang terbakar di kolong rumah, sebuah rumah panggung di kota Palembang ludes dilalap si jago merah. Kebaran api dengan cepat melalap hampir seluruh bangunan rumah yang terbuat dari kayu. Kobaran api membakar satu unit rumah di lorong Terusan Laut, Kelurahan 13 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 1, Kota Palembang. Api dengan cepat membakar bagian belakang bangunan rumah yang terbuat dari bahan kayu. Petugas pemadam kebakaran berjibaku berusaha memadamkan api yang hampir saja merambat ke rumah lain. Lantaran rumah yang terbakar berada di gang sempit di kawasan padat penduduk. Warga yang panik mengevakuasi pakaian dan barang yang bisa diselamatkan ke lokasi yang lebih aman. Saksi mata mengatakan api berasal dari rumah panggung yang terbakar. Diduga api berasal dari tumpukan sampah yang berada di bawah rumah. Bukan saya itu ada sengaja dibakar, aku memang dapat ide mati, kamu kok harus lokasi itu. Api itu dari bawah rumah berarti? Di bawah rumah. Oh, ini yang terbakar rumah penghuninya mana yuk? Ada. Selang 1,5 jam kemudian, api baru berhasil dipadamkan oleh petugas damkar yang mengerahkan 8 unit mobil pemadam kebakaran. Rumah yang terbakar dalam kondisi kosong ditinggal penghuninya. Dari Palembang, Guntur Riansah, iNews melaporkan. Viralnya video penolakan petugas medis Rumah Sakit Umum Daerah Muara II terhadap salah satu pasien kritis membuat Humas Rumah Sakit Umum Daerah Muara II memohon maaf. Rumah sakit ini tidak galaknya nolongi kami. Sudibyo selaku Humas RSUD Muara II memberikan tanggapan terkait viralnya video tersebut.
Menurutnya, video yang diunggah ke media sosial tersebut tidak sepenuhnya benar dan terkait adanya terutama pihak keluarga yang mengatakan harus ada orang dalam. Sudibyo juga menjelaskan sedikit kronologisnya bahwa pasien tersebut datang pada Senin sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Pihak rumah sakit telah menjalankan penanganan awal sesuai dengan SOP. Selain itu pula, dirinya mengklaim bahwa kedatangan pasien pada tengah malam tersebut tak lama setelahnya pasien langsung masuk ke ruang instalasi gawat darurat dan langsung dilakukan pelayanan pemeriksaan dan juga dilakukan rujukan sistem SIS-rute termasuk memasang infus. Namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas rumah sakit, pasien harus dilakukan rujukan dengan sistem SIS-rute atau sistem rujukan terintegrasi, sehingga pihak keluarga harus menunggu dan melengkapi persyaratan. Namun pihak keluarga menolak dan pergi. Diedukasi karena sudah dilakukan pemeriksaan, kemudian pihak korban atau pihak keluarga pasien menolak untuk dilakukan diedukasi tadi melakukan mau dirujuk. Pasien kalau mau dirujuk harus melakukan secara proses dengan SIS-rute. Tapi SIS-rute tersebut perlu waktu karena terutama ini waktunya kan malam hari. Pasca viralnya video bocah kritis, Bupati Oku Selatan mencopot Direktur RSUD Muara II, Dr. Erik Destiano. Dari Ogan Komering Ulu Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Hakim Aksi Solidaritas Tuntut Kesejahteraan, informasi akan kami hadirkan sesaat lagi. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma abah si pasrah aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Bundesliga live iNews Premium Sports. Tahapan Pilkada 2024. Ikuti informasi terkini seputar Pilkada di semua program berita iNews. Hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri Palembang mendukung gerakan cuti massal untuk meminta kenaikan gaji dan tunjangan kesejahteraan hakim. Aksi solidaritas ditunjukkan dengan memasang spanduk dan pita merah putih di lengan para hakim. Aksi cuti massal para hakim se-Indonesia rencananya akan dilakukan sejak tanggal 7 hingga tanggal 11 Oktober mendatang. Para hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri Palembang mendukung gerakan cuti massal dalam meminta kenaikan gaji serta tunjangan untuk kesejahteraan hakim yang terakhir dirasakan pada tahun 2012 lalu. Dukungan tersebut ditunjukkan melalui aksi solidaritas dengan membentangkan spanduk dukungan serta pemasangan pita merah putih di bagian lengan sebelah kiri di halaman Pengadilan Negeri Palembang pada Senin pagi. Menurut para hakim, tingkat pendapatan hakim tak sebanding dengan banyaknya perkara yang harus disidangkan di Pengadilan Negeri Palembang. Tingginya angka kriminalitas di Kota Palembang membuat para hakim rata-rata memegang lebih dari 40 perkara dalam satu hari.
Kami sangat merasakan itu karena dengan selama ini kami terima, kami harus menekan kebutuhan kami sendiri. Sementara dengan menekan itu pendidikan anak, kesejahteraan kami, keluarga itu sangat minim ya. Jadi kami sangat mendukung pemerintah memperhatikan untuk kesejahteraan kami. Karena memang sudah wajib lah, sudah 12 tahun gaji tidak naik. Pengadilan Negeri Palembang tidak mengirim perwakilan. Kenapa kami percaya sudah ada perwakilan kami yaitu KAI Pusat. Jadi segala perjuangan yang dilakukan oleh KAI Pusat itu kami di daerah mendukung. Terus kami terus melakukan pelayanan. Itu aja. Jadi terkait aksi ini pelayanan persidangan atau apa itu masih berjalan nanti Pak ya? Terus berjalan. Meski mendukung gerakan, para hakim di Pengadilan Negeri Palembang tidak ada yang mengambil cuti untuk menjaga jalannya pelayanan publik. Dari Palembang, Guntur Yansah, iNews melaporkan. Sepasang suami istri di Palembang menyerahkan uang hasil temuannya di jalan raya ke polisi. Kebaikan suami istri tersebut viral di media sosial. Jadi siko, hei, Pak, hei, kamu kerekam, Inilah video viral saat sepasang suami istri mengamankan uang sebesar 3,4 juta rupiah yang ditemukan di Jalan HM Riyakudu, Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang yang nyaris menjadi rebutan warga. Sepasang suami istri ini, Denny dan Desi, sengaja merekam aksi temuan uang senilai 3,4 juta rupiah agar tidak diambil orang saat dirinya mengamankan uang tersebut. Usai uang itu diamankan, dirinya langsung membawa uang tersebut ke kantor polisi Polrestabes Palembang untuk diamankan beserta dompet dan KTP pemilik uang yang jatuh. Dari kartu tanda penduduk pemilik uang tersebut diketahui uang tersebut milik Ahmad Syafi'i, warga Jalan Kiai Haji Ashari, Kelurahan 34 Ulu, Gang Abadi, Kecamatan Seberang Ulu 1, Kota Palembang. Depan mobil kami, nah kami di belakang dia. Pas nyok tuh dompet campak, duitnya belamburan gitu. Nah jadi kami pas kami punguti, ya ada yang ambil kan, jangan, ada balik ke kami, udah ada dibalik ke, kami balik ke sini. Oh, berapa jumlah duit itu? Kalau yang tadi itu pas dihitung 3.445.000. 5.000. Ya. Nah, kenapa kita punya inisiatif untuk mengembalikan uang itu? Ya uang itu punya uang deh. Kasihan yang uang sepeser jangan diambil begitu. Uang tersebut telah diamankan oleh pihak kepolisian Polrestabes Palembang dan dikembalikan ke pemiliknya sesuai alamat di KTP. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, calon wali kota dan calon wakil wali kota Palembang, Fitri Nandri, memfasilitasi anak muda di Palembang untuk kreatif mengembangkan potensi diri. Keduanya hadir bersama anak muda meresmikan Rumah Kreatif Hub sebagai wadah anak-anak muda kota Palembang untuk menyalurkan kreativitas. Pemotongan pita oleh pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Palembang, Fitrianti Agustinda dan Nandriani Oktaria, menandai peresmian Rumah Kreatif Hub sebagai ruang dan tempat untuk para anak muda kota Palembang menuangkan kreativitasnya. Pasangan Fitri Nandri juga berjanji akan menjamin pendidikan gratis, mulai dari pendaftaran, SPP, dan perlengkapan sekolah, sehingga nantinya tidak ada lagi anak yang buta huruf dan putus sekolah. Rumah kreatif ini diharapkan dapat digunakan dengan baik bagi anak-anak zilenial sebagai tempat untuk mengasah kreativitas. Rencananya, rumah kreatif akan diperluas di setiap kecamatan hingga kelurahan yang ada di kota Palembang. Saya sangat bersyukur sekali bahwa hari ini Fitri maupun Andri bisa menyiapkan suatu wadah di mana Kreatif Hub. Disinilah tempatnya anak-anak bisa berkumpul, bisa mencurahkan semua kreativitasnya. Dan kami bukan hanya berjanji, tapi kami buktikan. Walaupun kami belum dilantik, insya Allah nanti dilantik, itu juga akan kita terus kembangkan Rumah Kreatif Hub. Oleh karena itu saya mengajak kepada seluruh milenial, generasi Z yang hari ini melihat, ayo datangi rumah ini rumah kalian, di mana kalian bisa berkreativitas sesuai dengan keinginan kalian masing-masing untuk menciptakan. Ini adalah hari baik karena Kreatif Hub ini akhirnya terselenggara. Ini adalah bentuk komitmen Ibu Fitri dan Ibu Nandriani untuk teman-teman zilenial. Insya Allah ini nanti juga bisa terkembang luas saat kami
kalian semua teman-teman milenial. Jangan lupa ya ke sini ya. Sementara itu, ratusan anak muda terlihat antusias menghadiri peresmian rumah kreatif yang berada di Jalan Basuki Rahmat seberang BLPT Kota Palembang. Dari Palembang, Ahmad Saiful, iNews melaporkan. Usai jeda, kami akan segera kembali dengan informasi. Sriwijaya FC tumbangkan Persikabo 5-1. Tetaplah bersama kami di iNews Sumsel. Bundesliga live, iNews Premium Sports. Inilah interupsi. Mempertanyakan rasa keadilan, Demokrasi negeri kini diuji. Pertanyaannya, ada apa? kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Ini persoalan serius ini. Demokrasi itu kan tentang keberagaman pilihan. Menggagas kata, Buat saya, ada sesuatu yang menarik. mengungkap fakta. Kualitas demokrasinya terjaga. Saatnya kita bicara. Bisa dibuktikan ya, walaupun agak juga Kita masuk ke yang 30 tahun nanti kali ya. Interupsi hanya di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. dikasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Masyarakat tumpah ruah memadati Jalan Sudirman, Kota Palembang penuh antusias menyaksikan berbagai atraksi pawai parade pasukan dan pameran alutsista dalam memperingati HUT TNI ke-79 yang digelar di Kodam 2 Sriwijaya. HUT TNI ke-79 Kodam 2 Sriwijaya sangat ditunggu oleh masyarakat khususnya di Kota Palembang yang ingin melihat secara langsung saat melakukan parade pawai dari berbagai unsur pasukan TNI dan alutsista. Dari sejak pagi masyarakat telah menunggu di pinggir jalan yang akan dilalui beberapa kendaraan tempur seperti tank, mobil perang, truk perang, pasukan berkuda, dan lainnya. Warga bernama Faisal sambil menggendong putrinya menuturkan bersama istri dan kedua anaknya sengaja datang dari jam 8 pagi untuk melihat sekaligus memperkenalkan ke anak peralatan perang alutsista di HUT TNI ini. Anak-anak ingin lihat kan peralatan TNI ini kan, lihat alat tempur alutsista ini. Dari mana asalnya, Kak? Dari Silat Bikora. Harapannya gimana nih untuk TNI hari ulang tahunnya ini, Kak? Semoga TNI selalu dan tetap membela rakyat. HUT TNI tahun ini lebih meriah dibanding tahun sebelumnya. Tak heran jika HUT TNI kali ini sangat dinanti oleh masyarakat. Ini jelas ya, dalam rangka memperingati hari ulang tahun. Jadi untuk ini kita gunakan sebagai evaluasi baik ke dalam maupun setelah kita keluar ke dalam ya kita sudah melakukan upaya-upaya pembinaan satuan dan sebagainya untuk terlihat atau untuk bisa meningkatkan kemampuan SDM kita utamanya gitu ya. Tapi juga timnya. Dari Palembang, Guntur Yansah, iNews melaporkan. Sriwijaya FC kembali ke jalur kemenangan usai melibas Persikabo di Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang pada Minggu sore dengan skor 5-1. 5 gol diborong striker Cenko Gretsen di babak pertama dan hanya dibalas 1 gol penalti Persikabo oleh Fared Sadat.
Pergantian pelatih di pekan kelima Liga 2 Indonesia berdampak positif usai Sriwijaya FC meraih kemenangan perdana musim ini saat menjamu Persikabo dengan skor 5-1. Kemenangan ini disambut meriah sekitar 4.000 supporter yang hadir di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang. Nama Henry Susilo bergema di dalam stadion sebagai apresiasi atas kemenangan ini. Usai pertandingan, pelatih Sriwijaya FC Henry Susilo menolak kemenangan ini semata-mata berkat kehadirannya, melainkan seluruh unsur tim, mulai asisten, manajemen, dan supporter. Langkah awal yang dilakukan mengembalikan mental dan psikologis punggawa Laskar Wongkito dan memotivasi bahwa Elang Andalas tak layak berada di dasar klasemen. Atas kesepakatan bersama untuk kemenangan, pemain mampu memberikan hasil terbaik bagi Pabrik Sumsel. Sementara itu, pelatih Persikabo Jajang Nurjaman mengapresiasi kemenangan Sriwijaya FC dan mengakui buruknya permainan Persikabo. Ia meminta maaf pada warga Bogor atas kekalahan telak ini. Sehari saya datang sebelum kita melatih, kita sepakat bahwa yang saya benahi dulu psikologis dan menteliti tim. Ya, ini tim harus kondisi, ini tim harus solid. Ya, ini tim harus, kalau kita mau bangkit, kita harus sama-sama, kerja. Ya. Dan anak-anak sepakat dan kita sepakat bahwa kita sama-sama kerja. Bobolan sampai 5 gol tanpa balas di babak pertama ini sesuatu yang sangat di luar dugaan, dan boleh dikatakan tim belakang kami termasuk yang paling buruk ya di semua Liga 2 sampai pertandingan minggu ke-6 ini. Begitu, sekaligus saya ingin mohon maaf pada supporter Persikabo yang ada di Bogor atau dimanapun karena hasil kami yang sangat mengecewakan. Dengan hasil ini, Sriwijaya FC berhasil mengumpulkan 5 poin, naik dari dasar klasemen peringkat 9 ke peringkat 7 grup 1 Liga 2 Indonesia. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pada malam hari ini. Saya Ari Kristianto mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat.